aku mau review bukunya Sir Arthur Conan Doyle, Surat-surat kasus untuk Sherlock. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan buku ini, siapakah orang kudet di dunia ini? Manakah orang kudet itu? Ya, akulah orang kudetnya. Jadi aku pertama kali baca bukunya Sherlock Holmes, yaitu yang ini judulnya Surat-surat kasus untuk Sherlock. Bayangkan ya, Sherlock Holmes itu series yang sangat terkenal. Maksudnya buku yang sangat terkenal, dan dia itu punya beberapa buku kan. Dan ini pertama kalinya di tahun 2025 aku baca bukunya Sherlock Holmes. Orang kudet mana lagi yang bisa seperti ini selain aku? Jadi ya, ini buku Sherlock Holmes pertama yang aku baca. Aku akan mereview buku ini, tapi sebenarnya aku belum menyelesaikan buku ini. Aku baru sampai di halaman 96. Sedangkan buku ini ada 147 halaman. Jadi sisanya nggak banyak juga sih. Aku udah nyelesain sebanyak ini ya, yang ini. Terus sisa segini lagi. Jadi di dalam surat-surat kasus untuk Sherlock ini ada beberapa cerpen. Jadi ya, ini kumpulan cerpen guys. Ada 4 cerpen. Terus aku udah sampai di cerpen ketiga, tapi baru separuh jalan. Aku baru sampai halaman 96 kan. Sedangkan cerpen ketiga ini selesai di halaman 111. Sebenarnya nggak banyak juga sih. Jadi reading update aku untuk sementara, aku akan meringkas daftar isi dari cerpen pertama yang berjudul Karamnya Kapal Gloria Scott. Terus cerpen yang kedua Misteri Vampir dari Sussex. Dan aku akan membahas sedikit Pengendara Sepeda yang Misterius, yaitu cerpen ketiga, karena ini adalah pengalaman pertama aku membaca Sherlock Holmes, dan aku sama sekali tidak kecewa karena bukunya sebagus itu. Jadi ini bukan buku pribadi ya, ini aku pinjam dari perpus. Itu ada label perpusnya. Aku ke perpus awalnya mau ngembaliin bukunya Haruki Murakami yang Orang Pertama Tunggal, tapi pas aku nyari-nyari di rak gitu, ketemu bukunya Sherlock Holmes yang ini. Di perpus itu tuh lumayan banyak buku-buku Sherlock Holmes. Ada juga yang tebal-tebal banget gitu, yang bisa dipakai nimpuk orang. Tapi aku ngambil yang tipis karena aku cari yang realistis aja sih, yang mudah selesainya gitu, cepat selesainya. Nah ini kan lumayan mudah ya selesainya nanti karena tipis aja. Jadi yaitu alasan aku meminjam buku ini di perpus, karena dia tipis. Kita masuk ke cerpen pertama ya, yang judulnya Karamnya Kapal Gloria Scott. Jadi buku ini tuh diceritakan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kadang dari sudut pandangnya si Sherlock Holmes, kadang juga dari sudut pandangnya temannya Sherlock. Jadi agak membingungkan sih sebenarnya point of view-nya. Jadi cerita pertama ini mengisahkan tentang Sherlock Holmes yang mencoba memecahkan misteri dari sebuah surat permainan perburuan binatang sudah dipersiapkan hingga selesai. Bunyinya seperti itu ya. Jadi Sherlock Holmes mendapatkan kasus untuk menangani kematian mendadak seorang pria tua yang punya anak gitu, anak muda. Terus anaknya ini kebingungan karena ayahnya tiba-tiba meninggal kayak kejang-kejang gitu setelah membaca surat yang diberikan oleh seorang pria yang datang ke rumah si anak dan ayah itu ya. Terus akhirnya si Sherlock berusaha memecahkan teka-teki dari kematian kakek itu, si bapak itu, dengan menggunakan tulisan yang diberikan dari si orang yang tidak dikenal itu kan, yang kayaknya kerabat dari bapak-bapak yang sudah meninggal itu kan. Dan menurut aku pemecahannya lumayan seru, walaupun ya nggak wow banget, masih bisa ketebak lah ya. Kalau pasti di dalam kalimat itu ada
pesan-pesan tersembunyi. Cuma yang aku suka adalah kilas baliknya, cerita tentang rahasia si bapak ini yang meninggal karena terkejut melihat surat yang dia dapatkan dari kenalan lamanya. Cuma biar nggak spoiler, aku kasih tahu segitu aja. Jadi intinya menurut aku cerpen pertamanya seru. Kalau aku mau kasih rating, cerpen pertama dapat rating 3,8 dari 5 bintang menurut aku. Terus masuk ke cerpen kedua. Ini sejauh ini dari 3 cerpen yang udah aku baca, walaupun yang cerpen ketiga belum tamat aku baca ya. Yang Misteri Vampir dari Sussex yang kedua adalah cerpen yang paling seru menurut aku. Jadi cerpen kali ini tuh mengikuti point of view-nya temannya Sherlock Holmes. Di cerita kedua ini mereka mendapatkan surat dari klien yang berjudul Perihal Vampir. Jadi suratnya seperti ini, aku bacakan ya. Yang terhormat, klien kami, Tuan Robert Ferguson, pemilik perusahaan Ferguson dan Muirhead, saudagar teh yang bermukim di Mincing Lane, telah mengajukan kepada kami sejumlah pertanyaan terkait vampir. Karena firma kami hanya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, maka kami telah menyarankan kepada beliau untuk menemui Anda dan memasrahkan seluruh masalah ini ke tangan Anda. Kami tidak akan pernah melupakan kehebatan Anda menangani kasus Matilda Briggs dulu. Oh ini salah, ini masih surat dari agen lain yang menyerahkan kasus perihal vampir ini kepada Sherlock Holmes, karena si agen ini merasa kalau urusan tentang pervampiran itu bukan urusan mereka, jadi mereka memberikan kepada orang yang lebih ahli, yaitu Sherlock Holmes. Dan isi dari surat si bapak, jadi pengirimnya adalah bapak-bapak ya yang sudah punya istri dan 2 anak. Satu anaknya umur 15 tahun. Di cerita ini digambarkan anak yang 15 tahun itu kayak punya cacat gitu atau keterbelakangan fisik ya, tapi keterbelakangan fisik. Terus dia punya anak yang kedua yaitu anak bayi, dan istrinya ini kayak istri baru gitu setelah istri pertamanya meninggal. Jadi ibu ini adalah ibu tiri dari si anak berumur 15 tahun. Terus ibu tiri ini melahirkan anak bayi kan. Jadi ini surat dari si ayah kepada Sherlock Holmes. Yang terhormat Tuan Holmes, begitu bunyinya, para pengacara saya telah merekomendasikan untuk menemui Anda, tetapi masalah ini sungguh luar biasa rumit sehingga akan sangat sulit bila dibicarakan. Ini terkait apa yang dialami salah seorang teman saya. Pria baik hati ini telah menikahi seorang wanita dari Peru 5 tahun yang lalu. Gadis itu anak dari seorang saudagar Peru yang sempat ia kenal saat bertransaksi impor nitrat. Wanita itu sangat cantik, tetapi kenyataan bahwa ia dilahirkan di negeri asing dan menganut agama yang ganjil telah menimbulkan semacam perpecahan dan perbedaan pendapat di antara pasangan suami istri tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu berjalan, rasa cintanya kepada sang istri mulai memudar, dan ia merasa bahwa perkawinan mereka adalah sebuah kesalahan. Temanku ini merasa ada beberapa sisi dari karakter istrinya yang tidak mampu ia sibak atau ia pahami. Kenyataan ini terbukti lebih sulit ditanggung oleh sang istri karena sesungguhnya wanita itu adalah tipe istri terbaik yang bisa didapatkan oleh seorang pria dengan segala ketaatannya kepada sang suami. Mengenai masalah ini, saya ingin membicarakannya langsung dengan Anda. Surat ini hanyalah sebagai pengantar untuk memberikan kepada Anda gambaran umum mengenai situasinya, dan juga untuk meyakinkan Anda agar benar-benar tertarik untuk terlibat dalam kasus ini. Wanita itu mulai menunjukkan tindak tanduk yang ganjil, padahal biasanya dia adalah wanita yang sangat manis dan sopan. Sang suami sendiri sudah menikah 2 kali, dan dari istri pertamanya dia mendapatkan 1 orang putra. Anaknya itu kini berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi seorang anak muda yang menawan dan penuh kasih sayang meskipun ia agak cacat karena sebuah kejadian kecelakaan di masa kecil. Ini agak panjang sih suratnya kalau aku bacain semua. Intinya surat ini itu bercerita tentang bagaimana si istri atau ibu tiri ini, istri kedua dari si ayah ini, kedapatan sedang menghisap leher
anak bayinya, jadi anaknya sendiri gitu, dia isap lehernya, terus kepergok sama pengasuh di rumah mereka yang ngelihat pinggiran bibirnya si ibu itu berlumuran darah. Dan dari situlah konfliknya terjadi karena si ayah ini merasa kalau istrinya itu bertingkah aneh, terus dia percaya karena istrinya berasal dari negeri yang berbeda gitu dengan kepercayaan yang juga nggak jelas. Dia mulai bertanya-tanya apakah istrinya ini adalah vampir. Makanya perihalnya judulnya adalah vampir kan, vampir dari Sussex. Nah, jadi Sherlock Holmes akan memecahkan kasus dari Sussex ini, dimana ada seorang ibu yang dituduh menghisap darah anak bayinya sendiri atau berusaha mencelakai anaknya gitulah ya. Dan ayahnya ini benar-benar terpukul, tapi dia juga ragu, tidak tega kalau harus memenjarakan istrinya. Makanya dia meminta bantuan Sherlock Holmes untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, apakah benar istrinya itu adalah jelmaan vampir gitu ya. Aku paling suka cerpen ini sih sejauh ini, aku paling suka teka-tekinya. Tapi untuk pengungkapan rahasianya sih aku sudah dapat clue ya, kalau pelakunya itu pasti si ini gitu ya. Aku nggak sebut biar nggak spoiler, tapi udah mulai ketahuan gitu gerak-geriknya kalau pasti pelakunya tuh yang ini. Jadi mudah ditebak, tapi proses dari penjelasan bagaimana Sherlock Holmes bisa menangkap pelaku itu atau mengetahui bahwa dialah pelakunya itu menurut aku seru banget. Cuma yang agak kurang dari buku ini sih, dia tuh kayak masih agak lumayan ada beberapa tipe gitu ya, kayak tipe penulisan, tipe tanda baca, dan lain-lain. Dan point of view-nya juga agak susah diikuti menurut aku karena ganti-ganti gitu. Jadi aku kadang bingung, ini yang bercerita siapa sebenarnya? Apakah yang bercerita sekarang adalah Sherlock Holmes atau temannya Sherlock Holmes gitu. Kemudian kita lanjut ke cerpen ketiga yang aku baru baca separuhnya. Jadi untuk reading update kali ini aku rangkum aja bacaan aku sejauh ini tentang cerpen ketiga yang judulnya Pengendara Sepeda yang Misterius. Jadi ini latarnya di tahun kisaran antara 1894 sampai 1901, di mana Sherlock Holmes itu menerima banyak sekali kasus-kasus yang menarik menurut dia. Jadi di kasus kali ini yang judulnya Pengendara Sepeda yang Misterius, ada seorang cewek yang datang ke Sherlock Holmes untuk meminta bantuan karena dia merasa belakangan ini tuh setiap dia sedang bersepeda di gunung, karena dia suka bersepeda gitu, olahraga sepeda, dia merasa dia diikuti di tempat yang sama persis setiap harinya tuh di tempat itu. Terus dia ketemu sama bayang-bayang seseorang yang juga lagi naik sepeda. Kalau dia melambat, orang itu juga melambat. Kalau dia melaju kecepatannya, menambah kecepatannya, orang itu juga menambah kecepatannya. Jadi dia merasa dibuntuti. Tapi pernah dia sekali mencoba mengejar balik orang itu, cuma tiba-tiba pas udah sampai di kayak semak-semak gitu atau kayak jalan lain gitu, orang itu tiba-tiba menghilang gitu. Ini apa aja pokoknya. Jadi nggak tahu apakah dia berhasil melewati jalan pintas makanya tiba-tiba hilang gitu atau gimana. Dan yang menarik dari cerita ini adalah latar belakang si cewek itu, dimana orang tuanya ini habis meninggal kan, dan dia akhirnya ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi oleh seorang duda, tapi syaratnya dia harus tinggal di rumah duda itu. Nah, jadi selama kalian baca chapter ketiga ini, kalian akan mencurigai beberapa orang, termasuk di dalamnya si duda ini atau majikannya, karena majikannya ini tiba-tiba kayak setelah dia beberapa lama bekerja di situ melamar si cewek ini, tapi si cewek ini menolak. Dan juga yang patut dicurigai adalah karakter yang di sini dikatakan sempat flirting dengan si tokoh cewek ini, karena si tokoh cewek ini digambarkan sangat cantik ya. Jadi tidak heran kalau menurut Sherlock Holmes, tidak heran kalau banyak laki-laki yang mendekati dia. Jadi ada temannya si majikan dari cewek ini, seorang pemabuk ya, kayak bapak-bapak gitu, lelaki parubaya yang sempat
kayak mencoba flirting mendekati cewek ini, tapi cewek ini tuh menolak. Dan akhirnya kayak perasaannya si cewek ini tuh setiap kali dia ketemu bapak-bapak itu, perasaannya si cewek ini tuh kayak takut gitu. Jadi ya kita bisa mencurigai dua orang itu, tapi bisa jadi juga pelakunya ternyata orang di luar dua suspek itu ya, dua orang yang kita curigai itu bisa jadi pelakunya orang lain juga. Cuma aku baru baca separuh ini kan. Sejauh ini masih menarik menurut aku. Dan katanya Sherlock Holmes ini adalah kasus paling rumit yang pernah dia pecahkan gitu. Bukan paling rumit sih, maksudnya kasus yang lumayan rumit untuk dia pecahkan. Awalnya dia kira ini tuh cuma kayak kasus-kasus stalker gitu, karena naksir cuma nggak berani ngungkapin, jadi di stalkerin diam-diam. Tapi makin lama kita melihat kalau sebenarnya di kasus ini tuh ada ancaman, kayak ada kemungkinan bakal terjadi penghilangan nyawa. Makanya menurut Sherlock Holmes ternyata kasus ini lumayan rumit gitu. Aku masih penasaran juga karena belum selesai bacanya kan, apakah yang sebenarnya terjadi dan siapakah yang sebenarnya mengikuti cewek ini ke pegunungan. Aku sempat kayak mengira jangan-jangan dia tuh ngelihat pantulannya sendiri, kayak ada trik-trik semacam cermin-cermin gitu. Tapi aku ingat lagi ini kan di pegunungan mana ada cermin. Ternyata makin lama makin ketahuan kalau memang sebenarnya ada yang ngikutin cewek ini, cuma kita nggak tahu siapa sosok yang ngikutin cewek ini. Ya nanti aku akan update lagi bacaan aku. Sementara segini saja dulu ya. Hai, kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau update bacaan aku, yaitu surat-surat kasus untuk Sherlock. Aku udah selesaiin bukunya, jadi bukunya udah aku kembalikan juga ke perpus. Ini videonya aku buat dalam selang waktu 1 hari setelah video yang kemarin. Jadi ini sekarang tanggal 24 Mei jam 8 malam. Kemarin aku rekam video sebelumnya itu juga malam-malam, jadi 1 hari setelahnya. Bukunya udah kembali ke perpus tadi siang. Aku udah selesaiin cerita yang judulnya Pengendara Sepeda yang Misterius itu. Jadi tebakan aku benar sih, di antara suspek itu yang 2 orang yang dicurigai, memang sebenarnya mereka itu awalnya komplotan, tapi si majikan ini berubah menjadi berpihak pada si cewek karena dia jatuh cinta sama cewek itu. Tapi cara dia berpihak juga sebenarnya salah, karena dia tuh jadi kayak terobsesi sama cewek itu. Jadi untuk teka-teki siapakah yang mengikuti cewek itu di pegunungan setiap dia naik sepeda itu adalah, jawabannya Miss Spoiler ya, jawabannya adalah si majikan. Tapi alasan dia mengikuti cewek itu sebenarnya baik kalau menurut dia ya, tapi jatuhnya juga agak stalker sih sebenarnya. Ceritanya menarik, tapi menurut aku konfliknya, bagian tegang-tegangnya itu terlalu cepat berlalunya, kayak belum sempat menikmati tegang-tegangnya udah habis gitu. Jadi actionnya kurang menurut aku, penjahatnya terlalu mudah dikalahkan. Terus karena si Sherlock Holmes ini sangat jenius ya, jadi juga teka-tekinya gampang banget dipecahkan oleh si Sherlock Holmes. Yaitu jadi di antara 4 cerpen yang pengendara sepeda misterius ini bukan favorit aku. Jadi favorit aku adalah yang Vampir dari Sussex, dan cerpen yang terakhir yang keempat yang aku baca yang judulnya Teka-teki Ritual Musgrave. Musgrave ini nama marga dari suatu keluarga gitu. Mereka ini dulu keluarga keturunan kerajaan Inggris gitu. Jadi teka-teki Ritual Musgrave ini, kalau ini point of view-nya jelas diceritakan dari sudut pandangnya si Sherlock Holmes sendiri. Jadi dia menceritakan pada temannya dia, si Watson, kalau dia itu pernah menangani kasus yang sangat menarik, yaitu kasus yang tadi itu, teka-teki Ritual Musgrave, yaitu teka-teki dari keluarga Musgrave. Dia bercerita kalau keluarga ini tuh keluarga yang sangat kaya raya. Terus mereka punya banyak pelayan. Kepala pelayannya ini adalah pelayan yang terkenal sangat setia. Tapi kekurangan dari pelayan tersebut adalah dia suka main perempuan. Jadi dia
sempat beristri terus berhenti main perempuan, tapi ketika dia cerai sama istrinya dan menjadi duda, dia dekat lagi sama perempuan lain. Perempuan lain ini adalah pelayan juga di rumah si majikan Musgrave ini ya, keluarga Musgrave. Suatu hari si majikan ini memergoki si kepala pelayan itu yang cowok sedang berada di perpustakaan milik si majikan. Terus dia tertangkap basah sedang mengambil kayak buku atau selembar kertas gitu yang berisi ritual Musgrave atau ritual turun-temurun dari keluarga Musgrave. Si majikan ini, si pemilik rumah, menganggap kalau buku itu sebenarnya nggak penting, tapi bagi Sherlock Holmes buku itu tuh sebenarnya sangat penting. Ini dia simpulkan setelah dia membaca isi dari buku tersebut atau isi dari lembaran surat tersebut ya, aku lupa itu buku atau lembaran surat yang diambil sama kepala pelayannya. Isi dari lembaran surat tersebut adalah seperti ini, aku bacakannya. Siapakah dia? Jadi isinya kayak teka-teki atau kayak pertanyaan gitu. Siapakah dia? Dia yang telah pergi. Siapa yang akan mendapatkannya? Dia yang akan datang. Di mana letak matahari? Di atas pohon ek. Di mana bayangannya? Di bawah pohon elm. Bagaimana langkah-langkahnya? Ke utara 10 dan 10, ke timur 5 dan 5, ke selatan 2 dan 2, ke barat 1 dan 1, dan ada di bawahnya. Apa yang akan kita dapatkan? Semua milik kita. Mengapa kita harus memberikannya? Demi kepercayaan. Jadi teka-tekinya seperti itu ya, pertanyaan dan jawaban. Nah, si pelayan ini mengambil kertas itu. Menurut Sherlock Holmes justru kertas itu ada merupakan hal yang penting karena dia adalah petunjuk mengarah ke sesuatu yang mungkin adalah benda-benda penting milik peninggalan keluarga Musgrave. Akhirnya tapi tunggu dulu, tunggu sebentar ya, aku jelaskan dulu kembali. Setelah si kepala pelayan ini kepergok mengambil kertas tersebut, si majikan kan langsung kehilangan kepercayaan ya, karena si kepala pelayan ini ketahuan kayak ngubek-ngubek mencari sesuatu di dalam perpustakaan milik si majikan. Jadi dia dipecat. Sebenarnya dia mau dipecat langsung hari itu, tapi si kepala pelayan ini memohon, katanya jangan mempermalukan aku gitu, karena aku kan sudah lama kerja untukmu, kalau bisa beri aku waktu sebulan. Tapi si majikan nggak mau. Akhirnya dia memberikan saja waktu si kepala pelayan selama seminggu untuk tinggal di rumahnya agar dia dilihat oleh orang lain, masyarakat itu tidak seperti dipecat, tapi seperti kayak keluar sendiri. Makanya dia ingin menyerahkan surat pengunduran diri, rencananya seperti itu. Tapi tiba-tiba si kepala pelayan ini pada suatu malam menghilang begitu saja. Terus saat si majikan ini tahu kalau kepala pelayannya hilang, dia kasih tahu, dia tanya sama pelayan-pelayan lain, dan dia akhirnya tanya juga sama si pacar kepala pelayan ini yang juga merupakan pelayan perempuan di rumah si majikan kan. Terus pas ditanya di manakah kepala pelayan itu berada, si pelayan perempuan ini malah kayak mukanya pucat pasi, terus dia kayak ketawa-ketawa nggak jelas gitu, kayak orang stres. Dan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian si pelayan perempuan ini juga menghilang. Terus pas diikuti jejaknya itu menuju ke telaga. Tapi pas dicari di telaga itu, siapa tahu dia ada kemungkinan bunuh diri, pas dicari nggak ada jasadnya, dan yang ditemukan justru kayak barang buangan gitu yang isinya koin-koin perak-perak gitu. Jadi itu juga merupakan misteri, kemanakah si pelayan wanita itu pergi. Terus akhirnya majikan ini bersama dengan Sherlock Holmes mencari si kepala pelayan melalui petunjuk dari isi surat teka-teki keluarga Musgrave itu kan, yang tadi berupa pertanyaan dan jawaban. Akhirnya mereka pergi ke Sussex, lagi mirip kayak yang cerita vampir Sussex itu ya. Mereka ke Sussex dan mencari wilayah yang menanam pohon ek besar, tapi pohon eknya udah ditebang. Terus mereka ikuti arah matahari kan, bayang-bayangnya, pokoknya pakai pengukuran gitu ala-ala detektif ya, yang rumit. Sampai akhirnya mereka tahu berdasarkan petunjuk yang bilang ini tadi,
Di mana bayangannya? Di bawah pohon elm. Bagaimana langkah-langkahnya? Ke utara 10 dan 10, bla 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 bla, ke barat 1 dan 1, dan ada di bawahnya. Ternyata di bawah galian pohon ek itu ada kayak ruang bawah tanah. Terus mereka menuju ke sana, dan di ruang bawah tanah itu ada banyak kayu-kayu. Terus ada juga ternyata batu besar yang pas mereka geser dengan bantuan polisi-polisi yang sudah mereka panggil, karena itu batunya berat banget, nggak bisa digeser kalau cuma oleh si Sherlock sama majikan ini. Jadi mereka minta bantuan polisi. Pas digeser, disitulah ditemukan jasad si kepala pelayan yang sudah sepertinya beberapa hari meninggal di sana. Mayatnya ditemukan dalam keadaan memeluk kayak peti yang ternyata isinya itu peninggalan harta milik Sussex, harta peninggalan milik keluarga Musgrave, yang di dalamnya itu banyak koin-koin kuno. Terus ternyata di situ juga ada mahkota milik Raja Inggris yang terdahulu. Makanya di teka-tekinya ada kalimat, siapakah dia? Dia yang telah pergi. Dia yang telah pergi ini adalah Pangeran Charles di Inggris, Pangeran Inggris. Siapa yang akan mendapatkannya? Dia yang akan datang. Maksudnya keturunan dari Charles, Pangeran Charles ini yang akan mendapatkan mahkota itu. Di mana letaknya? Letak mahkota itu ditanam. Jadi kayak gitu. Intinya itu sebenarnya isi suratnya adalah teka-teki untuk menemukan harta peninggalan keluarga Inggris, keluarga kerajaan Inggris terdahulu. Jadi yaitu endingnya, si kepala pelayan karena serakah akhirnya meninggal dunia. Dan diketahui juga sebenarnya si kepala pelayan ini menghasut si perempuan pacarnya itu yang juga pelayan di rumah si majikan itu untuk bekerja sama dengan dia mencari harta milik keluarga Musgrave. Terus dari penelitiannya Sherlock Holmes, dia menemukan fakta kalau ternyata si kepala pelayan ini dan pelayan wanita itu pergi bersama-sama ke ruang bawah tanah itu. Tapi entah karena apa, mungkin karena dendam, karena si kepala pelayan ini suka bermain wanita, jadinya si pelayan wanita itu mungkin dengan sengaja membiarkan kayak kayu penyangga yang menopang batu itu agar batunya tidak tertutup. Itu si pelayan wanita mungkin sengaja menarik kayu itu agar si kepala pelayan terjebak di dalam batu. Makanya kepala pelayan itu meninggal kan, karena kan nggak mungkin batu itu bisa digeser oleh satu orang, 2 orang aja nggak kuat, apalagi kalau cuma 1 orang. Jadi yaitu misteri menghilangnya si kepala pelayan diakhiri dengan penemuan jasadnya. Terus untuk misteri kemanakah si pelayan wanita ini pergi, nggak ada yang tahu. Tapi Sherlock Holmes menduga kalau perempuan itu mungkin pergi ke luar negeri karena dia mungkin ada masalah psikologis kan, karena dia sudah membunuh pacarnya sendiri atau mantan pacarnya gitu ya, si kepala pelayan ini. Jadi ya menurut aku dari 4 cerpen yang ada di buku surat-surat kasus untuk Sherlock, yang paling seru adalah cerpen kedua dan cerpen terakhir. Cerpen kedua yang misteri vampir dari Sussex, dan cerpen keempat teka-teki ritual Musgrave. Kalau disuruh kasih rating, Karamnya Kapal Gloria Scott ratingnya maybe 3,8. Misteri vampir dari Sussex 4,3. Pengendara sepeda yang misterius 4. Teka-teki ritual Musgrave 4,5. Ya itu tadi review aku tentang bukunya Sherlock Holmes, surat-surat kasus untuk Sherlock, yang merupakan pengalaman pertama aku atau buku pertama dari seri Sherlock Holmes yang aku baca. Karena di buku pertama Sherlock Holmes yang aku baca ini menurut aku worth it, ceritanya menarik dan misterinya juga menarik. Kedepannya aku berencana untuk membaca seri Sherlock Holmes yang lain, buku-buku Sherlock Holmes yang lain. Mungkin adakah saran buku Sherlock Holmes apa yang harus aku baca selanjutnya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video.